Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan ketujuh untuk materi eksternalitas dan pengelolaan sumber daya alam pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Aktivitas manusia khususnya ekonomi telah menyebabkan terjadinya problema lingkungan. Problema tersebut salah satunya adalah permintaan sumber daya alam yang melebihi daya dukung alam dan menyediakan sumber daya. Aktivitas ekonomi baik berupa konsumsi dan produksi yang mempunyai dampak terhadap lingkungan sering juga disebut dengan eksternalitas atau externalities. Dalam aktivitas manusia khususnya ekonomi telah menyebabkan terjadinya problema lingkungan. Problema tersebut salah satunya adalah permintaan sumber daya alam yang melebihi daya dukung alam dan menyediakan sumber daya. Interaksi yang tidak seimbang antara dua aspek tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya problema lingkungan karena menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan yang pada akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Aktivitas ekonomi baik berupa konsumsi dan produksi yang mempunyai dampak terhadap lingkungan sering juga disebut dengan eksternalitas atau externalities. Eksternalitas dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan bisa positif dan bisa negatif, namun kebanyakan eksternalitas kegiatan ekonomi terhadap lingkungan adalah negatif. Konsep eksternalitas. Konsep eksternalitas pertama muncul berawal dari prinsip-prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh Alfred Marshall tentang kurva penawaran yang menurun atau downward sloping supply curve dari industri kompetitif. Lebih lanjut, Marshall mengatakan bahwa eksternalitas timbul ketika suatu variabel yang dikontrol oleh suatu agen ekonomi tertentu mengganggu fungsi utilitas atau fungsi kegunaan agen ekonomi lain. Sedangkan menurut Mueller, eksternalitas atau efek samping terjadi ketika kegiatan konsumsi atau produksi dari suatu individu atau perusahaan mempunyai dampak yang tidak diinginkan terhadap utilitas atau fungsi produksi individu atau perusahaan lain. Dengan demikian, eksternalitas bisa juga diartikan sebagai dampak yang dirasakan oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu kegiatan transaksi atau kegiatan ekonomi tertentu. Menurut Baumol dan Oates, konsep eksternalitas dibagi dalam dua pengertian yang berbeda. Pertama adalah eksternalitas yang bisa habis, sedangkan yang kedua adalah eksternalitas yang tidak habis. Eksternalitas yang bisa habis atau debatable externality adalah eksternalitas ini merupakan suatu eksternalitas yang mempunyai ciri seperti barang individu, di mana jika barang itu dikonsumsi oleh seorang individu, maka barang tersebut tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain, sehingga eksternalitas dari barang tersebut akan hilang. Eksternalitas yang tidak habis atau uneditable externality adalah eksternalitas ini merupakan eksternalitas yang mempunyai ciri seperti barang pabrik atau public goods, yaitu barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang dan juga orang lain tanpa mengurangi fungsi utilitas bagi seseorang. Atau dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Sebagai contoh, jenis eksternalitas yang berciri seperti barang pabrik antara lain seperti polusi udara, polusi air, dan polusi suara. Eksternalitas seperti di atas memerlukan instrumen ekonomi untuk mengintegrasikan dampak tersebut dalam aktivitas dan analisa ekonomi. Faktor-faktor terjadinya eksternalitas dalam pandangan ekonomi eksternalitas bisa diidentikan dengan ketidakefisienan karena dalam pandangan ekonomi eksternalitas timbul karena salah satu dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Penyebab tidak terpenuhinya prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien antara lain karakteristik barang atau sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, dan kegagalan pemerintah. Barang publik merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik mempunyai dua ciri pokok, yaitu yang pertama merupakan barang yang dikonsumsi umum karena tidak ada persaingan dalam mengkonsumsinya atau non-rivalry in consumption. Kedua adalah tidak ada eksklusivitas atau non-exclusion, artinya penawaran tidak diperuntukkan hanya untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya. Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, keindahan alam, air bersih, dan lain-lain. Karena barang-barang di atas merupakan barang publik dan mempunyai eksternalitas yang tinggi, maka mendorong sebagian masyarakat dan konsumen untuk acuh tak acuh untuk menjaga kualitas sumber daya alam tersebut. Penanganan sumber daya alam yang bersifat publik walaupun wajib dilakukan namun bersifat fardu kifayah. Artinya kalau orang lain sudah menanganinya, maka hilanglah beban dan tanggung jawabnya dalam menyediakan sarana lingkungan. Oleh karena itu, penanganan masalah lingkungan dibutuhkan kesadaran oleh seluruh masyarakat. Sebagai contoh, jika si A mengetahui bahwa masalah pencemaran udara akan dilakukan oleh si B, maka si A tidak mau membayar untuk mengatasi pencemaran udara tersebut karena masalah pencemaran tersebut sudah diatasi oleh si B.
Jika si B mengatasi masalah pencemaran udara tersebut, maka si A bisa ikut menikmatinya, karena tidak seorang pun yang bisa menghalanginya untuk bisa menghirup udara segar yang bebas dari polusi. Akibat upaya yang dilakukan oleh si B, keadaan ini akhirnya cenderung mengakibatkan berkurangnya inisiatif dan rancangan untuk memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada sumber daya alam yang bersifat barang publik. Barang bersama atau common research sebenarnya tidak jauh berbeda dengan barang publik, tapi dalam proses barang bersama di sini menitik beratkan pada alokasi dan penggunaan barang tersebut dan efek yang ditimbulkannya. Penggunaan barang ini tidak memenuhi prinsip-prinsip kepemilikan barang yang mendorong para alokasi yang efisien. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut tidak memiliki kendali dan tanggung jawab yang jelas terhadap kualitas dan prospek barang tersebut. Eksploitasi barang bersama cenderung menguntungkan siapa yang lebih dulu melakukannya dan akan secara terus-menerus mengeruk keuntungan yang masih bisa diperoleh dengan mengabaikan pihak lain dan dampak yang ditimbulkannya. Barang bersama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan yaitu ikan dan hutan. Ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi karena terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar atau pasar yang tidak sempurna atau imperfect market, seperti pada kasus pasar monopoli, akan menyebabkan terjadinya eksternalitas negatif sumber daya alam dari lingkungan. Pasar monopoli atau bentuk-bentuk ketidaksempurnaan pasar yang lain akan memberikan keuntungan di atas keuntungan rata-rata bagi produsen yang ada dalam pasar tersebut. Keuntungan di atas rata-rata tersebut akan cenderung untuk mendorong eksploitasi sumber daya alam yang akan berdampak pada rusaknya lingkungan baik melalui proses pengambilannya dan proses produksinya. Kegagalan pemerintah. Sumber ketidakefisienan dan eksternalitas lingkungan tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar atau munculnya pasar persaingan tidak sempurna, akan tetapi juga disebabkan karena kegagalan pemerintah atau government failure. Aksi pencairan keuntungan atau rent-seeking activity yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan pemerintah bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, kelompok yang punya kepentingan tertentu atau interest group melakukan lobby dengan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan yang melindungi serta menguntungkan mereka. Yang kedua, praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri secara sah, misalnya memperlakukan proteksi berlebihan untuk barang-barang tertentu, seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan alasan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri. Yang ketiga, praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk keperluan tertentu. Untuk menghindari risiko yang lebih besar atau kalau ketentuan atau aturan dilakukan dengan sebenarnya, praktik mencari keuntungan ini membuat alokasi sumber daya yang menjadi tidak efisien dan pelaksanaan aturan-aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan dengan semestinya. Praktik jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas. Eksternalitas dan masalah lingkungan. Empat interaksi dari pelaku ekonomi. Yang pertama, eksternalitas produsen terhadap produsen lain atau effects producer on other producers, yaitu suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatan itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Jadi suatu proses produksi, misalnya perusahaan itu menghasilkan limbah residu produksi sisa yang beracun dan masuk ke aliran sungai, danau, atau semacamnya, sehingga produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain, yaitu para penangkap ikan atau nelayan. Dalam hal ini, kegiatan produksi tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain, ikan atau nelayan, dan inilah yang dimaksud dengan efek suatu kegiatan produksi terhadap produksi komoditi lain. Kedua, dampak produsen terhadap konsumen atau effect of producer on consumer. Suatu proses dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga atau konsumen. Dalam hal ini, suatu pelaku ekonomi perusahaan produsen yang menghasilkan limbah atau waste product udara atau aliran sungai mempengaruhi pihak lain yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, kepuasan konsumen terhadap pemanfaatan daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya polusi udara. Yang ketiga, dampak konsumen terhadap konsumen lain atau effects of consumer on consumers. Dampak konsumen terhadap konsumen yang lainnya terjadi jika aktivitas seorang atau kelompok konsumen tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Misalnya, isinya suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi radio, atau musik dari tetangga, atau rokok seseorang terhadap orang sekitarnya, dan sebagainya. Yang keempat, dampak konsumen terhadap produsen atau effects of consumer on producer. Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi suatu produksi si produsen atau kelompok produsen tertentu.
Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumah tangga terbuang ke aliran sungai dan mencemarinya sehingga mengganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air, baik oleh ikan atau nelayan atau perusahaan yang memanfaatkan air bersih. Cukup sekian materi dari saya. Untuk pertemuan ketujuh, kalian buat resume dari materi yang ibu buat adalah eksternalitas dan pengelolaan sumber daya alam. Tulis yang rapi di double kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.